Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 127, yaitu tentang tercantum doa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang artinya antara lain, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Adapun latar belakang dari doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah sebagai berikut. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Ibrahim datang mengunjungi Nabi Ismail di Makkah. Setelah beberapa lama sebagaimana dikehendaki oleh Allah, maka datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ismail sedang membuat anak panahnya di bawah sebuah pohon dekat sumur Zam-Zam. Lalu ketika Ismail melihat Nabi Ibrahim, dia segera bangkit menyambutnya, dan keduanya melakukan perbuatan yang biasa dilakukan seorang ayah kepada anaknya dan seorang anak kepada ayahnya bila mereka lama tak bersua, ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Hai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku." Ismail menjawab, "Apakah perintah Tuhanmu itu?" Nabi Ibrahim balik bertanya, "Maukah engkau membantuku?" Ismail menjawab, "Dengan senang hati aku akan membantu ayah." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku membangun sebuah rumah, maksudnya Baitullah di sini, seraya mengisyaratkan pada sebuah gundukan tanah tinggi yang lebih tinggi daripada tanah yang ada di sekitarnya." Selanjutnya Ibnu Abbas yang mengisahkan kisah ini melanjutkan kisahnya bahwa pada saat itu juga keduanya mulai meninggikan dasar-dasar Baitullah. Nabi Ismail yang mendatangkan batu-batuan, sedangkan Nabi Ibrahim yang membangunnya, maksudnya menyusun batu-batu tersebut. Ketika bangunan mulai tinggi, Ismail datang membawa batu, yaitu Makom Ibrahim yang sekarang kita lihat ada di sekitar Ka'bah. Lalu meletakkannya untuk menjadikannya sebagai tangga bagi Nabi Ibrahim selama membangun Baitullah tersebut. Maka Nabi Ibrahim berdiri di atasnya sambil membangun. Sedangkan Nabi Ismail terus mensuplai batu-batu. Kemudian keduanya mengucapkan doa sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 127, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya artinya, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dulu seiman. Selanjutnya Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus membangun Ka'bah tersebut hingga merampungkan sekitar sekelilingnya, seraya mengucapkan doa tersebut di atas, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dulu seiman, hadis ini juga diriwayatkan pula oleh Abdu Ibnu Humaid dari Abdul Razak dengan lapas yang sama, lagi cukup panjang. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya pula dari Abu Abdullah, yaitu Muhammad Ibnu Muhammad At-Tabrani Ibnu Jarir dari Ahmad Abu Sabit. Keduanya meriwayatkan hadis ini dari Abdul Razak. Selanjutnya, dulur-dulur, Abu Bakar Ibnu Burdawi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail Ibnu Ali Ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Bisri Ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Ar-Razik, telah menceritakan kepada kami Muslim Ibnu Khalid, dan selanjutnya sampai
ke Kasir, Ibnu Kasir, yang menceritakan bahwa pada suatu malam ia pernah bersama Utsman Ibnu Abu Sulaiman dan Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Abu Husain berada di antara sekumpulan orang-orang yang dihadiri oleh Sa'id Ibnu Jubair di bagian masjid yang paling tinggi. Maka Sa'id Ibnu Jubair berkata, "Bertanyalah kalian kepadaku sebelum kalian tidak melihatku lagi." Lalu mereka menanyakan kepadanya tentang kisah Maqam Ibrahim. Maksudnya Maqam Ibrahim adalah batu yang tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah. Maka Sa'id Ibnu Jubair menceritakan kepada mereka sebuah riwayat, yaitu berasal dari Ibnu Abbas. Lalu ia menceritakan hadis ini dengan panjang lebar. Dulur-dulur seiman, Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, yaitu Abdul Malik Ibnu Amr, dan seterusnya sampai ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menceritakan kisah sebagai berikut. Setelah terjadinya maksudnya perselisihan antara Nabi Ibrahim dengan istrinya yang pertama, yaitu Siti Sarah, ia berangkat membawa Ismail dan ibunya yaitu Siti Hajar dengan berbekal sekendi air minum. Maka ibu Ismail yaitu Siti Hajar minum dari kendi tersebut, lalu air susunya mengalir dan ia susukan kepada bayinya Ismail yang saat itu masih kecil, hingga sampailah akhirnya Ibrahim di Mekah, lalu menempatkan keduanya di bawah sebuah pohon. Kemudian Ibrahim kembali lagi, maksudnya ke Syam, maksudnya pulang ke Syam, kembali ke istrinya yang pertama. Tetapi ibu Ismail, Siti Hajar, mengikutinya, sehingga ketika keduanya sampai di Bukit Qida, ibu Ismail dalam hal ini Hajar memanggil Ibrahim dari belakang. "Hai Ibrahim, kepada siapa engkau menyerahkan atau menitipkan kami?" Ibrahim menjawab, "Kutitipkan kalian kepada Allah." Lalu ibu Ismail, Hajar, menjawab, "Aku rela dengan Allah." Dulur-dulur seiman, Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu ibu Ismail yaitu Siti Hajar kembali dan minum air dari kendi, lalu air susunya ia berikan kepada bayinya yaitu Ismail. Setelah persediaan air habis, dia berkata, "Sebaiknya aku pergi untuk melihat-lihat keadaan. Barangkali aku dapat menemukan seseorang." Maka ia pergi naik ke Bukit Sofa, lalu melayangkan pandangannya, tetapi ia tidak melihat seorang manusia pun. Setelah sampai di lembah, maka ia berlari kecil hingga sampai ke Bukit Marwah. Hal ini dilakukan berkali-kali hingga sampai 7 kali. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Sebaiknya aku pergi untuk menengok apa yang dilakukan oleh bayiku." Lalu ia pergi dan melihat bayinya. Ternyata bayinya yaitu Nabi Ismail masih tetap dalam keadaan seperti semula, seakan-akan seperti orang yang sedang menghadapi kematian. Jiwanya tidak tenang. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, "Sekiranya aku pergi lagi untuk melihat-lihat, barangkali saja aku dapat menemukan seorang manusia." Lalu ia pergi lagi dan naik ke Bukit Sofa. Kemudian ia melayangkan pandangannya ke semua arah, tapi ternyata ia tidak menemukan seorang manusia pun, hingga ia lakukan hal itu sebanyak 7 kali. Kemudian ia berkata lagi kepada dirinya, "Sebaiknya aku pergi untuk melihat keadaan bayiku, apa yang sedang dialaminya." Tiba-tiba ia mendengar suara, lalu ia berseru, "Tolong, sekiranya engkau mempunyai kebaikan." Ternyata ia bersua dengan malaikat Jibril alaihissalam yang sedang menancapkan tumitnya ke tanah. Maka keluarlah air hingga Siti Hajar, ibu Ismail, kagum melihatnya. Lalu ia menggalinya dengan kedua tangannya. Dulu seiman, Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya seandainya Hajar, maksudnya ibu Ismail, membiarkannya, maksudnya air tersebut, niscaya air tersebut akan mengalir dengan sendirinya. Lalu selanjutnya ia minum dari air sumur tadi dan menyusukan air susunya kepada anaknya. Dulu seiman,
Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu lewat beberapa rombongan dari kabilah Jurhum di lembah Mekah. Mereka terkejut melihat rombongan-rombongan burung-burung banyak berterbangan berkeliling pada sesuatu. Seakan-akan mereka tidak mempercayainya. Mereka berkata, tiada lain burung-burung ini terbang melainkan di atas air. Lalu mereka mengirimkan utusan untuk melihat keadaan. Ternyata utusan itu benar-benar melihat adanya air. Lalu utusan itu kembali kepada rombongannya dan menceritakan apa yang mereka saksikan. Mereka datang kepada ibu Ismail yaitu Hajar dan berkata, wahai ibu Ismail, sudahkah engkau mengizinkan kami untuk tinggal bersama engkau? Setelah putranya dewasa, singkat cerita, setelah putranya maksudnya Nabi Ismail dewasa, maka dia menikah dengan seorang wanita dari kalangan mereka, yaitu penduduk yang maksudnya yang tadi datang ke lembah tersebut. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim kemudian timbul niatnya untuk menjenguk Siti Hajar dan putranya di Makkah. Untuk itu dia pamitan kepada istri yang pertama, sesungguhnya aku akan menjenguk tinggalanku di Mekah. Lalu Nabi Ibrahim tiba di tempat Nabi Ismail. Kemudian dia mengucapkan salam dan di sana dia disambut oleh istri Nabi Ismail. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim bertanya, di manakah Ismail? Istri Ismail menjawab, dia sedang pergi berburu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, katakan kepadanya agar dia mengubah tangga pintu rumahnya. Ketika istri Ismail menceritakan hal tersebut, maka Ismail berkata, itu tahukah engkau itu maksudnya? Maksudnya adalah engkaulah yang dimaksud dengan pintu rumah tersebut. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu. Dengan kata lain, Ismail kemudian mencerai istrinya. Selanjutnya beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim berniat kembali menjenguk Nabi Ismail di Makkah. Kemudian dia pamit kepada istrinya, yaitu Siti Sarah, sungguhnya aku akan menjenguk tinggalanku. Dan kemudian kembali lagi dia bertemu maksudnya dengan istri Ismail. Dan istri Ismail tersebut menyambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, di manakah Ismail? Istri Ismail menjawab, dia sedang berburu. Kemudian selanjutnya istri Ismail berkata, sudahkah engkau istirahat dulu dan makan serta minum? Selanjutnya Ibrahim bertanya kepada istri Ismail tersebut, apakah makanan dan minuman kalian? Dia menjawab, makanan kami adalah daging dan minuman kami adalah air. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Tuhan, ya Allah berkatilah mereka dalam makanan dan minuman mereka. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan hal ini maka Nabi Muhammad SAW atau Abul Qasim bersabda, ini suatu berkah berkat doa Ibrahim. Dulur-dulur siman, setelah beberapa waktu berselang waktu kemudian timbul lagi niat Ibrahim ingin menjenguk putranya yang berada di Makkah. Kemudian dia pamitan kepada istrinya, sesungguhnya aku akan menjenguk tinggalanku di Makkah. Lalu Nabi Ibrahim datang ke Mekah dan menjumpai Ismail yang saat itu sedang berada di dekat sumur Zam-Zam dan sedang memperbaiki anak panahnya. Kemudian Ibrahim berkata, hai Ismail, sesungguhnya Tuhanku memerintahkan aku agar membangun rumahnya di tempat ini. Nabi Ismail menjawab, taatilah Tuhanmu. Ibrahim berkata, sesungguhnya dia telah memerintahkan kepadaku agar engkau membantuku dalam pelaksanaannya. Ismail menjawab, kalau demikian aku akan melakukannya.
Dulu-dulu seiman. Selanjutnya Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Nabi Ibrahim bangkit lalu mulai membangun Baitullah. Sedangkan Ismail menyediakan batu-batunya. Dan sambil bekerja mereka terus berdoa, yaitu sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Yaitu doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dulu-dulu seiman, ketika bangunan makin tinggi dan Nabi Ibrahim yang sebenarnya sudah berusia lanjut itu merasa lemah untuk mengangkat batu-batuan, maka ia berdiri di suatu batu yang kita sebut sekarang ini, yaitu batu tersebut adalah Maqam Ibrahim. Sedangkan Ismail itu memberikan batu-batu itu kepada Nabi Ibrahim. Dan mereka terus bekerja sambil terus berdoa dengan doa sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dulu-dulu seiman. Demikian juga riwayat ini diketengahkan oleh Imam Bukhari melalui 2 jalur dalam Kitabul Anbiya. Akan tetapi yang mengherankan ialah Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitab Mustadraknya dari Abul Abbas Al-Asam dari Muhammad ibnu Sinan Al-Qas Abu Ali alias Ubaidillah ibnu Abdul Majid Hanafi dan Ibrahim ibnu Nafi, itu dengan lafaz yang sama. Ia mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat sahihin, yaitu harus diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Akan tetapi keduanya tidak mengetengahkannya, maksudnya baik Bukhari maupun Muslim. Demikianlah menurut Imam Hakim. Padahal Imam Bukhari mengetengahkannya seperti yang Anda lihat sendiri melalui hadis Ibrahim ibnu Nafi. Tetapi di dalam hadis ini seakan-akan terjadi peringkasan, mengingat di dalamnya tidak disebutkan perihal penyembelihan. Dulur-dulur seiman disebutkan dalam kitab Soheh bahwa kedua tanduk domba yang disembelih itu digantungkan di Ka'bah. Itu disebutkan pula bahwa Nabi Ibrahim berkunjung kepada keluarganya di Mekah dengan memakai kendaraan burak yang punya kecepatan seperti kilat. Setelah usai dari kunjungannya, ia kembali lagi ke Baitul Maqdis. Maksudnya Nabi Ibrahim kembali lagi ke Baitul Maqdis. Di dalam riwayat hadis ini juga disebutkan nama-nama tempat yang sudah tiada. Maksudnya tidak ada lagi tempat tersebut. Hal ini diketengahkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Sehubungan dengan hadis ini telah disebutkan dari Amirul Mukminin Ali Ibnu Abu Talib hal-hal yang sebagiannya berbeda dengan apa yang telah dikemukakan di atas, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jarir. Ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar dan Muhammad ibnu Musanna. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Mu'ammal, telah menceritakan kepada kami Abu Sufyan dan Abu Ishaq dari Harisah ibnu Mudarrib dari Ali ibnu Abu Talib, yang menceritakan kisah sebagai berikut. Ketika Ibrahim diperintahkan membangun Baitullah, ia berangkat bersama Ismail dan Hajar. Sesampainya di Mekah, ia melihat gumpalan awan berupa seperti kepala manusia di angkasa yang letaknya tepat di atas tempat Baitullah atau Ka'bah yang sekarang. Lalu awan itu berkata, "Hai Ibrahim, bangunlah di bawah naunganku ini." Atau awan tersebut mengatakan, "Sebesar diriku, jangan lebih dan jangan kurang." Dulu setelah selesai membangun, Ibrahim berangkat dan meninggalkan Ismail serta Hajar.
Maka Hajar berkata kepada Ibrahim, kepada siapakah engkau akan menyerahkan kami atau menitipkan kami? Ibrahim menjawab, kepada Allah. Hajar menjawab, berangkatlah, sesungguhnya dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Dulur-dulur seiman, selanjutnya kisahnya adalah seperti kisah yang pernah kita sampaikan sebelumnya, yaitu bayi Ismail ini merasa sangat haus, lalu Hajar naik ke Bukit Sofa dan memandang ke sekeliling, ternyata tidak melihat sesuatu. Ia terus berjalan kemudian sampai juga ke Bukit Marwah, juga tidak melihat sesuatu. Lalu ia kembali ke Sofa dan melihat lagi, tapi ia juga tidak melihat sesuatu apapun. Hal ini dilakukan sampai dengan 7 kali. Akhirnya berkata, aduhai Ismail anakku, kiranya aku bakal tidak akan melihatmu lagi, karena engkau akan mati. Maksudnya di sini mati karena kehausan. Ia datang kepada Ismail yang saat itu sedang mengamuk, maksudnya menangis karena kehausan. Maka Hajar tiba-tiba diseru oleh malaikat Jibril. Hajar bertanya, siapakah kamu? Lalu kemudian Hajar menjawab, aku Hajar, ibu dari anak Ibrahim ini. Jibril bertanya, kepada siapakah kamu berdua diserahkan? Hajar menjawab, dia menyerahkan kami kepada Allah. Jibril berkata, dia menyerahkan kalian kepada Tuhan yang maha mencukupi. Kemudian Jibril mengorek tanah dengan jarinya, lalu keluarlah air darinya dengan berlimpah. Lalu Hajar memendung air itu. Dan Jibril berkata, biarkanlah air ini, karena sesungguhnya air ini berlimpah. Di dalam riwayat ini disimpulkan bahwa Ibrahim itu membangun Baitullah sebelum meninggalkan Hajar dan anaknya. Itu kalau dalam kisah yang ini. Tetapi dapat diinterpretasikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibrahim itu hanyalah semata-mata untuk memelihara batasan-batasannya. Maksudnya batasan-batasan di mana Ka'bah itu akan didirikan. Dengan kata lain, pada awalnya Ibrahim hanya membuat patok-patok saja. Jadi bukan membangunnya sampai sudah tinggi. Dan ini dilakukannya kemudian setelah menunggu Ismail besar. Lalu keduanya, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail, akan membangunnya bersama-sama. Seperti apa yang disebutkan dalam firman Allah yang kita lihat di atas, yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa Hanad Ibnu Siri mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas dari Khalid Ibnu Urwah, pernah ada seorang lelaki menghadap kepada Ali radhiyallahu anhu lalu berkata, ceritakanlah kepadaku kisah Baitullah. Apakah Baitullah itu merupakan rumah atau rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Lalu Ali radhiyallahu anhu menjawab, tidak. Tetapi Baitullah adalah rumah yang mula-mula dibangun dalam keberkatan. Padanya terdapat makom Ibrahim. Dan barang siapa memasukinya, maksudnya memasuki Baitullah tersebut, maka menjadi amanlah dia. Jika kamu suka, maka akan kuceritakan kepadamu bagaimana asal mulanya pembangunannya. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya, bahwa sungguhnya Allah menurunkan wahyu kepada Ibrahim, yaitu bangunkanlah sebuah rumah di bumi untukku. Tetapi Ibrahim mendapat kesulitan besar untuk merealisasikannya. Lalu Allah mengirimkan sakinah, yaitu angin yang berputar. Angin ini mempunyai 2 kepala, maksudnya putaran. Yang satu mengikuti yang lain, hingga sampailah keduanya di Mekah. Ketika sampai di Mekah, angin tersebut berbentuk lingkaran di tempat Baitullah, seperti lingkaran sebuah perisai. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Baitullah di tempat angin sakinah itu berhenti. Dulur-dulur seiman, Ibrahim kemudian membangun Baitullah hingga yang tertinggal hanyalah sebuah batu.
Lalu Ismail pergi mencari sesuatu dan Ibrahim berkata kepada anaknya tersebut, "Carikanlah sebuah batu seperti apa yang aku perintahkan." Ismail kemudian berangkat untuk mencari sebuah batu bagi Ibrahim. Lalu ia datang membawa batu tersebut. Tetapi ia menjumpai Hajar Aswad telah terpasang di tempat tersebut. Maka ia bertanya, "Hai ayahku, siapakah yang mendatangkan batu ini kepadamu?" Ibrahim menjawab, "Batu ini didatangkan kepadaku oleh seseorang yang tidak mengandalkan peran sertamu." Malaikat Jibril alaihissalam mendatangkan batu itu dari langit. Lalu Ibrahim menyempurnakan bangunan tersebut. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Yazid Al-Mukri, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Bishr Ibnu Asim, dari Sa'id Ibnu Musayyab, dari Ka'ab Al-Akbar, yang menceritakan kisah sebagai berikut. Pada mulanya Baitullah itu terapung di atas air sebelum Allah menciptakan bumi dalam jarak 40 tahun. Lalu dari Baitullah lah bumi dihamparkan. Said mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abu Thalib bahwa Ibrahim tiba dari negeri Armenia ditemani oleh Sakinah yang menunjukkan kepadanya tempat Baitullah. Sakinah ini adalah berupa tadi angin, ya. Sebagaimana seekor laba-laba membangun rumahnya, ya, lalu menunjukkan Baitullah. Maka Sakinah menjumpai batu-batuan yang salah satu di antaranya tidak dapat diangkat kecuali oleh 30 orang. Lalu perawi bertanya, "Hai Abu Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail." Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar atau fondasi Baitullah bersama Ismail. Maka Abu Muhammad jawab, hal tersebut terjadi sesudahnya. Dulur-dulur seiman, As-Sadi mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun Baitullah bersama Ismail. Dan Allah berfirman, "Bangunkanlah olehmu berdua rumahku bagi orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud." Maka Ibrahim berangkat hingga tiba di Mekah. Lalu dia dan Ismail mengambil cangkul, sedangkan keduanya masih belum mengetahui letak Baitullah yang akan dibangun tersebut. Kemudian Allah mengirimkan angin yang dikenal dengan sebutan angin Hajjuj atau puting beliung. Angin tersebut mempunyai 2 sayap dan kepala, seakan-akan membentuknya seperti ular. Kemudian angin tersebut menguakkan bagi keduanya, yaitu bagi Ibrahim dan Ismail, semua yang ada di sekitar Ka'bah, sehingga tampaklah fondasi Baitullah yang pertama. Lalu keduanya mengikutinya dengan cangkul mereka. Keduanya terus menggali hingga fondasi diletakkan. Yang demikian itu adalah ada tersebut di dalam firman Allah ayat 127 surat Al-Baqarah, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina pondasi atau dasar-dasar Baitullah. Selanjutnya juga dalam surat Al-Hijr ayat 26 Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah. Dulur-dulur seiman, ketika keduanya, maksudnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini hampir selesai dari membangun Baitullah tersebut, dan tahapan pembangunannya sudah sampai pada rukun, lalu Ibrahim berkata kepada Ismail, "Hai anakku, carilah sebuah batu yang baik untukku, nanti akan aku letakkan di tempat ini," maksudnya di rukun ini. Rukun ini maksudnya sudut daripada Ka'bah itu.
Kemudian Ismail menjawab, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku sedang malas nih dan lelah." Ibrahim berkata, "Sekalipun demikian, kamu harus mencarinya." Akhirnya maka berangkatlah Ismail mencari batu tersebut untuk ayahnya. Ketika itu juga malaikat Jibril datang kepada Ibrahim dengan membawa Hajar Aswad dari India. Pada mulanya Hajar Aswad tersebut berwarna putih. Ia adalah batu yakut yang berwarna putih seperti bunga sagama, putih bersih. Pada mulanya batu itu dibawa oleh Adam dari surga ketika diturunkan ke bumi. Lalu batu itu menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Dulur-dulur Siman, selanjutnya Ismail kemudian datang membawa batu yang tadinya diminta oleh Ibrahim. Tapi ternyata ia menjumpai bahwa rukun tersebut telah terisi dengan Hajar Aswad. Lalu ia bertanya, "Wahai ayahku, siapa yang mendatangkan batu ini kepadamu?" Ibrahim menjawab, "Ia didatangkan oleh orang yang lebih bersemangat dari kamu." Lalu keduanya terus membangun seraya berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang pernah diujikan oleh Allah kepada Ibrahim, yaitu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 127, di mana Ibrahim berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Di dalam riwayat ini terdapat pengertian yang menunjukkan bahwa dasar-dasar atau fondasi Baitullah itu telah ada sebelum Nabi Ibrahim. Dan sungguhnya Nabi Ibrahim itu hanyalah ditunjukkan ke tempat Baitullah itu berada dan tinggal melanjutkan atau meneruskannya. Hadis ini juga dijadikan pegangan oleh orang-orang yang berpendapat demikian. Imam Abdul Razak mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ayub, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, yaitu yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 127, yaitu mengenai firman Allah yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah." Di sini yang dimaksud dengan dasar-dasar Baitullah itu adalah dasar-dasar atau pondasi yang telah ada sebelumnya. Dulur-dulur seiman, Abdul Razak mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Hisham Ibnu Hasan dari Siwar menantu Atta, dari Atta Ibnu Abdul Rabah, yang menceritakan ketika Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi, kedua kaki Adam itu berada di bumi, sedangkan kepalanya berada di langit karena sangat tingginya. Dan seraya dapat mendengar percakapan penduduk langit, yaitu para malaikat, dan doa mereka, hingga hatinya merasa terhibur karena mereka, maksudnya mendengar suara dari para penduduk langit atau para malaikat tersebut. Kemudian para malaikat merasa takut melihat Nabi Adam yang begitu tinggi, hingga mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa dan salatnya. Kemudian Allah mengurangi tinggi Nabi Adam hingga lebih dekat ke bumi, artinya tidak terlalu tinggi, yaitu lebih kurang yang sebagai diceritakan sekitar 30 hasta. Ketika Adam tidak tinggi lagi badannya, tubuhnya, maka Adam tidak dapat mendengar lagi percakapan-percakapan yang biasa ia dengar dari penduduk langit. Hingga beliau atau Nabi Adam merasa kesepian. Lalu Nabi Adam mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa dan salatnya. Akhirnya Allah mengarahkannya ke Mekah. Maka tersebutlah bahwa bekas-bekas pijakan kaki Nabi Adam kelak akan menjadi kota, sedangkan langkah-langkahnya akan menjadi tanah lapang atau gurun atau Sahara. Singkat cerita bahwa kemudian sampailah Adam ke Mekah. Selanjutnya dulur iman, Allah menurunkan batu yakut dari surga
batu yakut tersebut diletakkan di Baitullah. Baitullah masih dipakai untuk tawaf hingga Allah menurunkan banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Lalu batu yakut itu diangkut kembali ke langit dan diturunkan kembali ke bumi di saat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Baitullah. Yang demikian itu disebutkan dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 26 yang artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah. Dulur-dulur seiman, Abdul Razak mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj dari Atta menceritakan bahwa ada mengadu, sesungguhnya aku tidak dapat lagi mendengar suara malaikat. Allah berfirman, itu karena kesalahanmu. Tetapi turunlah ke bumi dan bangunlah sebuah rumah buatku. Setelah itu kelilingilah olehmu, sebagaimana kami melihat para malaikat mengelilingi baitku di langit. Dan orang-orang menduga bahwa Adam membangunnya dari 5 buah bukit, yaitu Bukit Hira, Bukit Zaitah, Bukit Sinai, dan Bukit Judi. Dan tersebutlah bahwa batu fondasinya adalah dari Bukit Hira. Demikianlah pembangunan itu kemudian dilakukan oleh Nabi Adam, yang selanjutnya kembali dibangun dengan fondasi yang sama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu jauh sesudah masa Nabi Adam. Dulur-dulur seiman, sanad hadis ini memang sahih sampai kepada Atta, tetapi pada sebagiannya terdapat hal-hal yang tidak dapat diterima. Abdul Razak mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Qatadah, telah menceritakan kepada kami, Allah menurunkan Baitullah bersama-sama Adam. Adam diturunkan oleh Allah ke bumi dan tempat turunnya adalah India. Ketika itu kepala Nabi Adam itu berada di langit, sedangkan kedua kakinya di bumi. Maka para malaikat merasa takut kepadanya. Lalu Allah mengurangi tingginya menjadi 60 hasta. Jadi bukan 30 hasta ya, tapi 60 hasta. Maka Adam merasa sedih karena ia tidak dapat lagi mendengar suara para malaikat dan suara tasbih mereka yang di langit. Adam mengadukan hal tersebut kepada Allah. Maka Allah kemudian berfirman, "Hai Adam, sesungguhnya aku telah menurunkan buatmu sebuah rumah untuk tawafmu, sebagaimana di sekitar arasku para malaikat bertawaf. Dan kamu sholat padanya sebagaimana mereka melakukan sholat di dekat arasku." Selanjutnya Adam berangkat menuju Baitullah seraya memanjangkan langkah-langkahnya. Di antara setiap 2 langkah akan terjadi padang sahara. Dan sahara-sahara tersebut masih tetap ada sesudahnya. Setelah sampai di Baitullah, Adam melakukan tawaf padanya. Demikian pula para nabi lainnya sesudahnya. Dulur-dulur iman, Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Ya'qub al-Ama dari Hafs Ibnu Humaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang telah menceritakan bahwa Allah meletakkan Baitullah di atas pilar-pilar air yang semuanya ada 4 pilar sebelum dunia diciptakan Allah dalam jarak 2000 tahun. Kemudian bumi dihamparkan dari bawah Baitullah. Dulur-dulur seiman, Muhammad Ibnu Ishaq meriwayatkan, telah menceritakan kepadanya Abdullah Ibnu Abu Nujaih dari Mujahid dan lain-lain dari kalangan ahlul ilmi, sesungguhnya Allah telah ketika hendak memberikan tempat kepada Ibrahim, yaitu di tempatnya Baitullah, Ibrahim berangkat menuju Baitullah dari negeri Syam dengan membawa serta Ismail dan ibunya Hajar. Ketika itu Ismail masih bayi dan masih menyusui. Mereka menunggang kendaraan. Menurut yang mereka kisahkan kepadaku, kendaraan itu adalah buraq yang ditemani oleh malaikat Jibril.
yang menjadi penunjuk jalan ke tempat Baitullah dan tanda-tanda tanah suci. Dulur-dulur seiman, malaikat Jibril berangkat bersama mereka dan tersebutlah bahwa tidak sekali-kali Jibril melalui sebuah kampung, melainkan Adam berkata, "Apakah tempat ini yang diperintahkan kepadamu, hai Jibril?" Jibril menjawab, "Teruskanlah perjalananmu." Hingga akhirnya sampailah Jibril dan Adam di Mekah. Maksudnya dan Ibrahim ya di Mekah. Saat itu hanya ada tumbuh-tumbuhan rumput berduri, pohon-pohon salam dan pohon-pohon samar. Dan di luar Mekah serta di sekelilingnya terdapat bangsa Amalikah yang menghuni kawasan tersebut. Sedangkan Baitullah ketika itu merupakan sebuah bukit kecil yang batu kerikilnya berwarna merah. Lalu Ibrahim berkata kepada Jibril, "Di sinikah engkau diperintahkan agar aku menempatkan Hajar dan Ismail putranya," maksudnya putraku? Jibril menjawab, "Ya." Lalu Ibrahim menuju tempat Hijir Ismail, lalu menurunkan keduanya di tempat itu dan memerintahkan kepada Hajar dan ibu Ismail untuk membuat sebuah tanda di tempat itu. Lalu Ibrahim berdoa, yaitu tercantum dalam surat Ibrahim ayat 37 yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati, sampai dengan doa-doa tersebut sampai dengan mudah-mudahan mereka bersyukur." Dulur-dulur seiman, Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Hisham ibnu Hasan telah menceritakan kepada Humaid dari Mujahid yang mengatakan bahwa Allah telah menciptakan tempat rumah ini, maksudnya Baitullah, sebelum dia menciptakan sesuatu apapun dalam jarak 2000 tahun. Pilar-pilarnya berada di bumi lapis yang ketujuh. Hal yang sama dikatakan pula oleh Lais ibnu Abu Sulaim dari Mujahid bahwa dasar-dasar Baitullah itu sampai ke bumi lapis ketujuh. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab ibnu Muawiyah dari Abdul Mu'min ibnu Khalid dan Alia ibnu Ahmar. Ketika Zulkarnain tiba di Mekah, ia menjumpai Ibrahim dan Ismail sedang membina dasar-dasar Baitullah dari 5 buah bukit. Kemudian Zulkarnain bertanya, "Apakah yang sedang kalian berdua lakukan terhadap tanah kekuasaan kami?" Ibrahim menjawab, "Kami adalah 2 hamba Allah yang diperintahkan untuk membangun Ka'bah ini." Zulkarnain bertanya, "Kalau demikian, kemukakanlah bukti yang memperkuat pengakuan kalian tersebut." Maka bangkitlah 5 ekor domba. Lalu kelima-limanya mengatakan, "Kami bersaksi bahwa Ibrahim dan Ismail adalah 2 orang hamba Allah yang kedua-duanya diperintahkan untuk membangun Ka'bah ini." Akhirnya Zulkarnain berkata, "Aku rela," dan menyerah. Selanjutnya ia melangsungkan perjalanan pengembaraannya. Dulur-dulur siman, Ar-Razi meriwayatkan dalam kitabnya Tarikh Mekahnya bahwa Zulkarnain ikut tawaf bersama Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitullah. Riwayat ini menunjukkan bahwa Zulkarnain hidup di masa silam sebelum Nabi Ibrahim. Dulur-dulur seiman, Imam Bukhari mengatakan sehubungan dengan takwil atau makna dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar atau fondasi Baitullah bersama Ismail," hingga akhir ayat. Di sini al-qawaid artinya fondasi atau dasar. Bentuk tunggalnya adalah qaidah. Al-qawaid minan nisa, ada wanita-wanita yang telah berhenti haidnya dan tidak mengandung lagi. Bentuk
tunggal dari kaidah pula yaitu telah menceritakan kami Ismail serta menceritakan kepadaku Malik ibnu Syihab dari Salim ibnu Abdullah dari Muhammad, dan terakhir adalah dari Ibnu Umar dari Siti Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, artinya, tahukah kamu bahwa kaummu ketika membangun Baitullah telah membangunnya kurang dari pondasi-pondasi yang telah diletakkan oleh Ibrahim? Aku, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengembalikannya seperti keadaan semula sampai pada pondasi Nabi Ibrahim? Nabi SAW menjawab, seandainya kaummu bukan masih baru meninggalkan kekufuran, maksudnya tentu aku mau melakukannya. Dulur-dulur seiman, sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, seandainya Siti Aisyah benar-benar mendengar itu langsung dari Nabi SAW, maka yang aku lihat Rasulullah SAW tidak pernah mengusap kedua rukun sudut yang berada di kedua sisi hijr Ismail. Tiada lain hal tersebut karena belum disempurnakannya menurut kondisi yang telah diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam bab haji dari Nabi, sedangkan dalam bab Hadithul Anbiya atau kisah-kisah para nabi ia meriwayatkan dari Abdullah ibnu Yusuf, dari Imam Muslim, dari Yahya ibnu Yahya, juga dari hadis Ibnu Wahab. Sedangkan Imam Nasai meriwayatkan itu melalui hadis Abdurrahman ibnu Qasim. Semuanya meriwayatkannya dari Malik dengan lafaz yang tersebut di atas. Imam Muslim meriwayatkan pula melalui hadis Nafi yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Abu Bakar ibnu Abu Kufa menceritakan hadis berikut kepada Abdullah ibnu Umar dari Siti Aisyah dari Nabi SAW. Yang disebutkan dari orang tersebut bahwa Nabi SAW pernah bersabda, artinya, seandainya kaummu bukan masih baru meninggalkan masa jahiliyah atau baru meninggalkan kekufurannya, niscaya aku akan menafkahkan harta simpanan Ka'bah di jalan Allah, yakni untuk merenovasi Ka'bah. Dan sungguh aku akan menjadikan pintunya dekat ke tanah, dan sungguhnya aku akan memasukkan hijr Ismail ke dalam bangunannya. Dulur-dulur seiman, Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Musa dari Israel sampai akhirnya ke Ibnu Zubair, itu pernah bertanya kepadanya, dahulu Siti Aisyah sering menceritakan kepadamu banyak hadis dan sembunyi-sembunyi. Ceritakanlah kepadaku apa yang telah dikisahkannya mengenai masalah Ka'bah. Al-Aswad berkata, Siti Aisyah mengatakan kepadanya bahwa Nabi SAW itu pernah bersabda, yang artinya, hai Aisyah, seandainya kaummu bukannya masih baru meninggalkan kebiasaan mereka, maksudnya jahiliyah, menurut Ibnu Zubair diartikan kekufuran, niscaya aku akan membongkar Ka'bah. Lalu aku buatkan baginya 2 pintu. Satu pintu untuk orang-orang masuk, sedangkan yang lainnya untuk mereka keluar darinya. Dulur-dulur seiman, lalu hal itu dilakukan oleh Ibnu Zubair. Hadis ini hanya diketengahkan oleh Imam Bukhari sendiri. Dia meriwayatkan dengan lafaz demikian di dalam Kitabul Ilmi, bagian dari kitab sahihnya. Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Hisham bin Ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya,
yaitu yang artinya seandainya kaummu bukan baru saja meninggalkan kebiasaan kekufurannya, niscaya aku akan membongkar Ka'bah dan aku jadikan berada di atas fondasi Ibrahim. Karena sungguhnya kaum Quraisy ketika membangun Baitullah itu mereka menguranginya dari fondasi Ibrahim, dan sungguhnya aku akan menjadikan baginya pintu keluar. Dulur-dulur seiman, Imam Muslim mengatakan bahwa hadis ini diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar ibnu Abu Syaibah dari Abu Quraib. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dari Hisham dengan sanad ini. Sanad ini diketengahkan oleh Imam Muslim sendiri. Imam Muslim sendiri mengatakan pula, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Hatim, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Mahdi, dan seterusnya, yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Zubair mengatakan bahwa bibinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, pernah bercerita kepadanya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Hai Aisyah, seandainya kaummu bukan baru saja meninggalkan kebiasaan kekufurannya, niscaya aku akan membongkar Ka'bah, lalu aku tempelkan ke tanah. Dan sesungguhnya aku akan membuat pintu timur dan pintu barat baginya, serta aku akan menambahkan padanya sepanjang 6 hasta dari hijir Ismail. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy menguranginya ketika merenovasi Ka'bah tersebut." Adapun riwayat ini pun diketengahkan oleh Imam Muslim sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.